Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, siapakah yang saudara andalkan dalam hidup ini? Saudara, ketika engkau dan saya mengenal Tuhan, maka saya percaya tidak ada siapapun yang kita andalkan selain Tuhan. Karena Tuhan teruji, terbukti, Dia adalah Tuhan yang setia, dan Dia Tuhan yang baik dan mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam Mazmur 136, maka kalimat yang diulang ada 26 kali di dalam 26 ayat. Kalimat apakah itu? Yaitu berbunyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, pengulangan di dalam Alkitab dapat memberikan indikasi bahwa kata-kata itu begitu penting. Demikian juga dengan apa yang diulang di dalam Mazmur 136, yaitu kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, kasih setia Tuhan itu dinyatakan oleh Tuhan dengan membuat perjanjian dengan umatnya. Dan saudara, Tuhan yang memegang perjanjian itu, Dia memegang di dalam kasih setianya. Oleh sebab itulah, mengapa keselamatan dari orang-orang percaya kepada Yesus Kristus bersifat kekal? Karena Tuhan yang memberikannya adalah Tuhan yang setia, memeliharanya. Saudara, jikalau keselamatan itu bergantung kepada kemampuan kita untuk menjaganya, saudara, tidak seorang pun di antara kita yang dapat selamat. Saudara, pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya membuat orang-orang percaya itu dimampukan untuk bertekun di dalam Kristus. Saudara, mari kita membaca Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok daun yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanaminya, kebun anggur, dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan, dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amos mayoritas memberitakan tentang penghakiman Tuhan, baik kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda atau bangsa-bangsa tertentu yang tercantum di dalamnya. Namun saudara, pada bagian akhir dari kitab Amos, maka firman Tuhan mau memberitahukan bahwa pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang menghakimi, tetapi Dia Tuhan juga yang memulihkan umatnya. Karena Dia Tuhan yang memegang perjanjiannya dengan Raja Daud. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kasih setia Tuhan dinyatakan dengan kedatangan Yesus Kristus yang menyelamatkan orang-orang pilihannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok daun yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita penghakiman Tuhan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda adalah berita kekelaman, berita kegelapan, berita tidak adanya pengharapan, tidak ada secercah pun pengharapan.
Karena Tuhan berkata, aku akan memusnahkan mereka, orang-orang Israel. Saudara, tidak ada lagi bayang-bayang keindahan, kemegahan daripada kerajaan Daud. Mungkin mereka juga berpikir, Tuhan telah melupakan perjanjian akan tahta Daud. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Tuhan janjikan kepada Raja Daud, yaitu terkait dengan tahta Daud. Disitulah saudara, di dalam bagian firman Tuhan dikatakan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudara, pada zaman Yerobeam, pada zaman Uzia, saudara-saudara, maka saudara, kemegahan akan Daud semakin pudar dan semakin kelam. Tetapi saudara, Tuhan adalah pengharapan yang sesungguhnya. Saudara, Tuhan menjanjikan bahwa pondok Daud yang telah roboh akan kembali, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus. Dia adalah anak Daud. Dia tahta kerajaannya sampai selama-lamanya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah bukti akan kasih setia Tuhan, bahwa dia memegang janji dan perjanjiannya. Dan saudara, kedatangan Yesus Kristus mengokohkan akan rencana keselamatan Allah. Yang dikatakan oleh firman Tuhan bagian tadi, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Saudara, bukankah Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, di dalam kitab Amos diberitakan tentang bangsa-bangsa lain yang disebut menjadi milikku. Ketika pondok Daud yang roboh itu dipulihkan, maka mereka akan dibawa kepada Tuhan. Saudara, Yesus Kristus berkata, ada domba-domba lain di kandang yang lain, yaitu orang-orang yang bukan orang Israel. Saudara, Yesus Kristus, dia menggenapi akan apa yang Tuhan katakan dalam kitab Amos. Saudara, membuktikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Saudara, kedatangan Yesus Kristus, saudara ingin mencari engkau dan saya, supaya engkau dan saya, orang berdosa, boleh menerima dia dan diampuni dosanya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah merencanakan keselamatan begitu indah dan besar sejak dahulu kala. Saudara, supaya engkau dan saya boleh mengenal juru selamat, boleh mengenal siapakah Yesus. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang-orang hidup pada zaman ini, mari kita buka hati, karena firman Tuhan sudah mengatakan dalam kitab Amos kepada kita, bahwa pondok Daud yang roboh itu akan dipulihkan. Dan saudara, kedatangan Yesus Kristus, dialah yang memulihkan itu. Sehingga saudara, hidup kita boleh juga mengalami pemulihan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus, dia memberikan hidup. Dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan menerikan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudara, apa gambaran daripada bagian firman Tuhan ini? Dikatakan pembajakan tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur, penabur benih. Saudara, artinya saudara, panen akan berhasil terus, melimpah-limpah, melimpah ruah. Bukan itu saja, saudara. Saudara, mereka yang menanam anggur itu, umat Tuhan itu akan bisa menikmati buahnya. Saudara, kita tahu ada orang yang bisa menanam, menghasilkan buah, tapi tidak bisa menikmati. Tetapi umat Tuhan, saudara, bukan saja bisa menanam, menghasilkan buah, tetapi bisa menikmatinya. Bahkan Alkitab berkata apa? Bahwa mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang diberikan kepada mereka.
Saudara, ada kekekalan yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, ini sebuah gambaran akan kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Saudara, inilah yang kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan sekedar kelimpahan materi, tetapi kelimpahan secara rohani di dalam kerajaan Allah. Yaitu kelimpahan di dalam Roh Kudus dengan buah yang manis, yang melimpah itu dalam hidup kita. Yang bukan dari luar, tetapi dari dalam batin kita. Saudara, inilah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ciptaan yang baru ketika kita berada di dalam Kristus. Di mana hidup kita yang lama, manusia lama kita telah berlalu. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru. Kita menjadi anak-anak Allah yang dikasih oleh Tuhan. Yang disediakan berkat-berkat sorgawi kepada kita. Saudara, ini yang dijanjikan oleh Amos, saudara. Dan saudara, Yesus mengulang kembali. Dia mengatakan bahwa aku memberikan hidup. Dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Saudara tidak peduli bagaimana dunia ini akan menjadi. Apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tetapi barang siapa yang berada di dalam Yesus Kristus, saudara. Saudara, dia mengalami kelimpahan hidup. Saudara, kelimpahan hidup adalah satu kehidupan yang bermakna. Satu kehidupan yang ada rasa puas dalam jiwa kita. Satu kehidupan yang penuh sukacita. Bukan karena dunia ini, tetapi sukacita surgawi yang tidak dapat dibeli oleh dunia ini. Kehidupan yang ada damai sejahtera, yaitu damai sejahtera Tuhan, yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Kehidupan berkelimpahan nyata dari keyakinan dan kepastian sebuah kehidupan yang bernilai kekal. Saudara, hal itu hanya ada ketika engkau dan saya berada di dalam Yesus Kristus. Dan itu sudah dijanjikan melalui kitab Amos ini. Oleh karena itu, saudara, marilah menjadi orang bijaksana. Marilah kita hidup di dalam Yesus Kristus. Karena di dalamnya engkau beroleh hidup, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah penghakiman Tuhan di dalam kitab Amos yang begitu banyak. Tetapi kami bersyukur, Tuhan, Engkau Tuhan pengharapan. Tuhan, Engkau Tuhan yang memulihkan. Sehingga Tuhan, kami tahu ketika kami ada di dalam Engkau, kami memiliki pengharapan yang sejati. Pengharapan akan hidup itu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengenal Yesus. Sehingga kami memperoleh hidup itu. Dan hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.